Welcome back di segmen Funded, Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini, kita akan membahas salah satu emiten di jasa konsumen, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk atau dengan kode emiten PEDES, yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Juli 2008, di mana harga IPO-nya di saat itu adalah sebesar Rp200. Nah, sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek terlebih dahulu nih. Pada hari ini, perdagangan PEDES ditutup di harga berapa? Ya, untuk PEDES sendiri hari ini ditutup di harga Rp300 atau naik 2 poin atau naik 0,67%. Dengan market cap-nya berada di Rp214 miliar dan juga saham beredarnya berada di 715 juta lembar saham. Nah, lalu seperti apa bisnis dari PEDES? Ya, bisa lihat di samping saya ini adalah bisnis dari PEDES ya, atau Destinasi Tirta Nusantara, yaitu bisnisnya ini di bidang biro wisata yang menyediakan paket wisata, kemudian juga perjalanannya, termasuk juga pemandu wisata dan juga transportasi wisatanya. Nah, lalu seperti apa pertumbuhan laba dari PEDES? Ya, di samping saya ini adalah pertumbuhan laba dari 2019 hingga tahun 2022 ya. Jadi kemarin PEDES ini sudah membukukan atau melaporkan hingga kuartal 4 tahun 2022. Kalau kita lihat secara laba bersih memang dari tahun 2019 hingga dari ke tahun 2022 PEDES ini masih membukukan kerugian. Bahkan yang terakhir di tahun 2021 dan tahun 2022 ini masih membukukan kerugian. Namun kerugian ini turun sekitar 96%. Di mana pada tahun 2021 ini ruginya sekitar 60 miliar, lalu turun di tahun 2022 ruginya menjadi 2,29 miliar saja. Nah, kalau kita lihat secara pendapatan, faktor yang membuat kerugian dari PEDES ini turun adalah salah satunya termasuk dari pendapatan. Jadi pendapatannya pada tahun 2021 ini hanya sekitar 9 miliar. Lalu di tahun 2022 ini naik menjadi 151 miliar rupiah. Nah, ini yang menyebabkan kerugian dari PEDES ini menyusut sekitar 96%. Dikarenakan pendapatannya ini naik sekitar 1.500%. Nah, kita juga bisa melihat rincian pendapatan dari PEDES. Apa saja nih sih yang meningkat dari pendapatan PEDES? Ya, bisa dilihat di samping saya ini adalah rincian pendapatan dari PEDES di tahun 2022 ya. Kalau kita lihat secara paket perjalanan wisata, ini naik di mana yang sebelumnya 2,5 miliar menjadi 148 miliar. Lalu untuk sewa kendaraan di mana yang sebelumnya 6,7 miliar menjadi 2,2 miliar atau turun ya untuk sewa kendaraan. Kemudian ada juga dari sumber pendapatan lainnya yaitu pihak berelasi di mana sebelumnya 1,8 miliar naik menjadi 7,7 miliar. Dan untuk pihak ketiga di mana sebelumnya 7,4 miliar menjadi 143 miliar rupiah. Nah, kita juga bisa melihat rincian dari pihak berelasi pada catatan kaki laporan keuangan PEDES pada slide selanjutnya. Ya, bisa dilihat di samping saya ini adalah pendapatan dari pihak berelasi ya untuk PEDES. Yang pertama ini berasal dari PT Panorama JTB Tours Indonesia yang sebelumnya 1,4 miliar menjadi 5,9 miliar. Lalu kemudian ada PT Panorama Media yang juga meningkat cukup tajam dari 4,7 juta saja menjadi 1,5 miliar. Kemudian juga ada Asian Trails Indonesia 182 juta dan Panorama Evenindo 87 juta. Ini di mana pada tahun 2021 tidak ada pendapatan dari keduanya dan di tahun 2022 ini ada pendapatan dari dua perusahaan tersebut ya. Kemudian juga ada WH Transportasi, ini yang menurun nih justru. Dari 420 juta menjadi 26 juta saja. Kalau tadi kita lihat pada sebelumnya sewa kendaraannya ini menurun sehingga pendapatan dari WH Transportasi ini juga menurun. Kemudian juga ada sedikit dari dorongan Panorama Hospitality Management yang sebesar 1,1 juta rupiah. Nah, lalu seperti apa nih valuasi dari PEDES? Ya, di samping saya ini adalah rasio keuangan dari PEDES ya. Di sini book value-nya berada di Rp58. Kalau kita lihat tadi pada perdagangan hari ini PEDES ditutup di harga Rp300. Yang menandakan bahwa harga saat ini PEDES ini masih over value ya atau mahal. Kita bisa lihat secara PBV
berada di 5,12 atau investor harus membayar 5 kali lebih mahal harga saham PEDES dari harga kewajarannya. Kemudian untuk gross profit marginnya berada di 17,61%. Ini yang menandakan bahwa selisih atau keuntungan dari pendapatan dengan beban pokoknya ini marginnya hanya berkisar sekitar 17% saja. Ini angka ini masih cukup kecil ya. Kemudian untuk net profit marginnya ini justru negatif atau di minus 1,52%. Dikarenakan tadi laba pada kuartal 4 masih merugi, sehingga net profit marginnya juga masih negatif ya. Kemudian untuk return on equity-nya juga minus di 5,50%. Ini menandakan bahwa pengelolaan modal terhadap labanya justru bukan menghasilkan laba nih, tapi menghasilkan kerugian, sehingga memang perseroan belum memaksimalkan keuntungan atau laba dari modalnya. Lalu untuk return on asset berada di 0,86%. Ini juga minus ya, minus di 0,86%, yang menandakan bahwa mengelola aset terhadap labanya justru bukan menghasilkan keuntungan, tapi justru malah menghasilkan kerugian. Kemudian untuk debt equity rasionya berada di 554%. Ini menandakan untuk debt-nya cukup tinggi ya, yang berarti bahwa total hutangnya ini justru lebih banyak dibandingkan total modalnya. Nah, ini masih menjadi perhatian untuk perseroan ya, agar mampu dalam membayar kewajiban terhadap modalnya. Kemudian yang terakhir, cash ratio berada di 13,67%, yang menandakan bahwa kemampuan dalam membayar kewajiban lancar terhadap kasnya ini masih belum cukup efisien. Lalu seperti apa prospek bisnis dari PEDES? Ya, untuk yang pertama di tahun 2023, PEDES berencana membidik angka wisatawan sekitar 70.000 pax. Dimana kalau kita tahu ya di tahun 2024 nanti adalah masa-masa atau tahun pemilu pemilihan umum presiden dan juga wakil presiden. Nah, dimana menjelang untuk pemilu ini biasanya akan banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Nah, ini biasanya mendukung juga dari sektor pariwisata dan jasa konsumen. Kemudian yang kedua, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Pak Sandiaga Salahuddin Uno, bahwa di tahun 2023 ini diyakini adalah untuk sektor pariwisata nasional ini akan cerah dan juga bergairah. Ya, salah satu efeknya juga tadi menjelang pemilu biasanya akan banyak orang yang berkunjung wisata, kemudian juga menggunakan hotel-hotel untuk misalkan seperti meeting ataupun untuk melakukan acara lainnya. Nah, ini biasanya mendukung dari sektor pariwisata dan juga pendukungnya seperti perhotelan. Nah, kita ketahui juga nanti tak lama lagi kita akan menjelang momen puasa dan juga lebaran. Biasanya orang-orang akan pergi berkunjung ke luar negeri ataupun keluar kota. Ini biasanya juga akan mendukung dari sektor pariwisata ya. Nah, lalu seperti ini apakah PEDES ini masih layak koleksi atau tidak? Ya, kalau kita ketahui secara laporan keuangan pada kuartal 4, PEDES masih membukukan kerugian. Sehingga untuk saat ini memang PEDES belum layak untuk dikoleksi. Kalau kita melihat bahwa kerugian ini meskipun menyusut sekitar 96%, tapi PEDES belum berhasil membukukan laba. Lalu kita lihat di tahun 2023 nanti apakah sektor pariwisata benar-benar cerah dan juga bergairah. Menjelang pemilu kita bisa menunggu pada hasil laporan kuartal 1 hingga semester 1 tahun 2023 untuk PEDES apakah berhasil membukukan laba atau kembali membukukan kerugian. Untuk saat ini memang PEDES belum cukup menarik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Pundit hari ini. Saya kembalikan ke Iva.